Madura TV, klinik kecantikan merajalela di hampir semua kecamatan, kota, kabupaten. Tapi memilih untuk mempercantik diri, memilih untuk merawat kecantikan kulit itu adalah aset. Tentunya tidak boleh bermain-main. Dan hari ini saya sudah bersama Dr. Anita Setiawati, salah satu dokter andalan di klinik kecantikan Elysia Estetika, dan juga ditemani oleh mbaknya yang cantik, Mbak Ayunda Erliani, atau yang disapa dengan Mbak Alin ya, sebagai manajer marketing Elysia Estetika di Pamekasan, begitu ya? Iya. Baik, ini ternyata dari Madura TV. Sekali lagi, Elysia Estetika, klinik Elysia Estetika, kita nantinya setiap minggu, di minggu terakhir akan mendatangkan dokter-dokter kecantikan yang dimiliki oleh klinik Elysia Estetika. Tujuannya tidak lain adalah dan tidak bukan untuk memberikan edukasi bagaimana pentingnya merawat diri sebagai aset kita sebagai perempuan. Begitu kira-kira. Baik, dan hari ini kita punya materi yang luar biasa bersama Dokter Anita. Kita akan membahas tentang bagaimana merawat kecantikan dan khususnya untuk melawan penuaan dini. Ya, kira-kira begitu Bu Dokter. Salah satunya adalah banyak yang dipilih oleh masyarakat adalah V-shape dan E-shape. Baik, Bu Dokter Anita, selamat sore. Iya, Bu Dokter, ini kalangan perempuan sangat antusias sekali bagaimana untuk melawan supaya nggak cepet-cepet tua gitu ya, tetap tampil muda, tetap tampil cantik gitu. Kira-kira begitu saya juga dengan Mbak Elin ya? Iya, yang Mbak Sari juga menolak tua kan? Menolak tua. Nah, menolak tua ini kemudian harus menjalani sejumlah treatment. Kira-kira apa itu E-shape dan apa itu V-shape, Bu Dokter? Saya jelaskan dulu ya. Kalau E-shape, V-shape itu merupakan bagian dari prosedur pengencangan wajah. Pengencangan wajah ya? Pengencangan wajah ini bisa dilakukan menjelang umur 40 tahun memang sebaiknya. Kalau nanti sudah dilakukan 50, 60 sudah terlambat? Iya. Sudah tidak bisa dikencangkan ya Bu Dokter ya? Kita sendiri juga susah untuk mau dilakukan apa ini. Iya, gitu. iya, Kalau iya. masih mau menjelang 40, oke lah, atau 40-an itu masih. Kalau usia 25 gitu bisa. 25 ya. Ada kadang yang nanya kayak gitu ya Dok. Iya, Ada. iya. Berarti bisa dilakukan Bisa. di rentang usia berapa Bu Dokter? Antara berapa sampai berapa? Sebaiknya memang 30 sampai 40 ya. Kalau masih 20 mungkin lebih ke treatment ya, bukan lebih ke E-shape atau V-shape yang akan kita bahas nanti. Lebih ke treatment. Kalau usia 30 kan memang faktor dari kolagen, kita elastisitas kulit juga pasti ada penurunan lah. Kita akan lakukan sebagai pengencangan wajah ini kayak gitu. Iya. Berarti V-shape dan E-shape ini sebenarnya apa sih Bu Dokter? Oke. Saya jelaskan ya, kalau pengencangan itu memang ada orang bilang V-shape dan E-shape yang lagi booming sekarang ya. Betul. Kalau V-shape itu yang dulu mungkin lebih ke basicnya ke Korea, jadi dibuat V ya. Jadi, makanya disebut V-shape gitu ya. Jadi orang pengen nurut rahangnya lebih kecil, terus dagunya lebih lancip, jadi dia lebih kelihatan V, namanya V-shape. Oke. Tapi sekarang itu lebih complicated lah, lebih banyak. Jadi bukan hanya V-shape-nya jangan dibuat dagunya aja, tapi lebih juga ke cabiciknya ini dibuat lebih nonjol. Kemudian penyempurnaan jadi dari V-shape ke E-shape gitu. E-shape ini meliputi apa saja? Kalau E-shape itu nanti ke ini pipi, tulang dari pipi atas ini ini juga nanti bisa dibentuk, kemudian hidung sama kemudian alis mata bisa lebih naik sedikit. Jadi dia lebih membentuk dari semua kontur wajah kita. Iya. Jadi kalau V-shape ini hanya di daerah V, tapi E-shape ini penyempurnaan. Jadi bisa dilakukan treatment di semua, mulai dari pipi, hidung sama dagu gitu. Dokter, ini kan banyak sekali ternyata mungkin perempuan khawatir sekali nanti ketika kita memilih untuk melakukan treatment V-shape, apa yang kita dapati gitu, maksudnya tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Dokter gitu. Banyak pasien yang datang ke saya itu datang, nanti kalau saya dibuat seperti itu wajah saya berubah. Betul. Terus nanti orang ada berapa jarum, terus nanti luka takut gitu Dokter ya. Terus nanti wajah saya jadi lebih aneh, kelihatan orang nanti kok kayak gini gitu loh, wajahnya kok malah tambah berubah jadi kayak banjir ya seperti itu. Enggak, karena ini yang
kita akan membahas tentang apa sih prosedur yang dilakukan untuk membentuk E-shape ini. Ini bukan operasi plastik. Nah, ini bukan surgery. Jadi ini bukan ini hanya untuk apa ya, treatment supaya menambah perangsangan dari kolagen. Jadi tidak merubah dari bentuk wajah itu sendiri. Pertama. Dan itu tidak permanen. Oh, tidak permanen ya Bu Dokter ya. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan ya nanti, ini manajer saya mungkin akan menjelaskan bahwa ini tidak membentuk tidak merubah dari bentuk wajah kita. Jadi tidak usah khawatir tentang nanti ini gimana. Jangan khawatir tiba-tiba pulangnya jadi wajah lain ya, ntar gak dikenalin juga. Ditonjok. Iya, benar banget. Artinya mendapatkan tindakan sesuai dengan prosedur ya. Oke, Bu Dokter, tindakan itu tentunya ketika pasien memilih untuk melakukan E-shape gitu, tindakan itu harus dilakukan berjenjang atau sekali tindakan langsung sudah melakukan terjadi perubahan gitu. Ya, jadi nanti kita lihat pasien biasanya tuh konsultasi dulu. Dok, saya ini mukanya kok bulat gitu. Terus kemudian saya kalau misalnya di foto itu kurang bagus di bagian pinggir karena hidung saya kurang mancung dikit ya gitu. Nah, itu nanti yang kita perbaikin satu per satu. Bu Dokter tidak menyinggung saya. Bahasanya jadi insecure ya. Aku tuh langsung insecure dan harus kayak Alicia ini. Iya, langsung aja nanti ya. Adakah efek samping Bu Dokter ketika pasien memilih untuk melakukan E-shape atau V-shape? Adakah kemudian efek samping? Nah, ini nanti itu hanya kita memasukkan kayak gini. Kalau E-shape itu ada beberapa macam treatmentnya. Bisa tanam benang, kemudian botox atau filler. Tergantung dari orangnya mintanya yang diperbaiki yang mana. Misalnya kalau pengencangan pipinya kendor, terus ada kantung matanya, itu kan lebih ke pengencangan. Kalau pengencangan kita pakainya ke tanam benang. Kalau tanam benang kita hanya nanti di anestesi, kemudian dimasukin jarum yang sudah ada benangnya. Dan benang ini mengandung PDO, polydioxanone. Jadi tidak usah khawatir, benang ini akan jadi daging. Jadi tidak akan diambil tidak terus nanti benangnya diambil setelah berapa lama enggak. Jadi orang pasti pertanyaan orang awam seperti itu. Jadi benang ini nanti akan masuk, akan menyatu jadi daging. Nah, itu fungsinya untuk merangsang kolagen aja. Iya. Dok, kalau seorang pasien memilih untuk ditreatment dengan E-shape gitu ya, itu apakah pasien boleh memilih satu, misalnya treatment pipi saja, treatment dagu saja, atau secara keseluruhan? Biasanya kita lakukan step by step ya. Jadi misalnya pengen pipi dulu, nanti kalau penyembuhan lukanya sudah selesai, baru kita naik lagi ke atasnya. Misalnya pengen ke dagu atau ke hidung. Jadi jangan langsung kita kerjakan semua, kasihan nanti mukanya kaget. Iya gitu. Dok, ini ketika pasien sudah melakukan E-shape, sudah diperbaiki beberapa pipi, beberapa di daerah di muka gitu. Adakah treatment penunjang untuk bisa menyempurnakan? Apakah hanya cukup dengan E-shape, kemudian hasilnya sudah bisa kelihatan, atau ada treatment penunjang untuk bisa? Setelah dilakukan, anggaplah kita lakukan tanam benang atau botox ya, kita lakukan itu biasanya 2 minggu untuk kontrol. Nah, kalau sudah dirasa cukup itu dalam arti setiap orang wajahnya berbeda ya. Jadi jangan dibandingkan, loh teman saya dikasih benang sebanyak ini, saya harus sebanyak, tidak. Kalau kita menyesuaikan dari kebutuhannya. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kelihatannya juga sudah cukup bagus, orangnya juga pasiennya sudah puas, nanti untuk penunjang berikutnya mungkin bisa dilakukan laser, HIFU, radiofrekuensi supaya dia bertahannya bisa lebih lama. Iya, oke. Kita beralih sama Mbak Elin ya. Mbak Elin, kalau bicara di klinik Alicia Estetika, apa yang selama ini dipilih oleh pasien? Apakah E-shape atau V-shape? Dan sejauh ini adakah mereka yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan tindakan V-shape atau E-shape ini di klinik Alicia? Oke, untuk pilihannya biasanya mereka masih boomingnya di V-shape. Di V-shape ya? Kak. Jadi mereka pengennya dagu ya. Kebanyakan mereka kan ada double chin Mbak Sari. Jadi biasanya dokter selalu mengedukasi bahwasanya, kata tadi dokter bilang, wajah kita nggak sama dengan si A. Jadi jangan berharap langsung sama jadinya. Karena di sini kadang ada si A pasiennya di sini double chin. Dia pengennya dagunya langsung lancip, nggak bisa. Jadi kadang dokter memberikan edukasi atau pilihan, mbaknya mau mengatasi double chinnya dahulu atau gimana. Kadang ada pasien yang maksa ngeyel, enggak dok, aku maunya di dagu. Ya udah, nah akhirnya mereka
ketimpuk dah itu, nggak kelihatan. Terjadilah mereka bilangnya nggak puas, padahal dari awal sudah diedukasi. Artinya ini bukan cuma sekedar bisnis ya. Yes, of artinya course. ini tentunya memberi edukasi. Tidak semua karena bayar Ya. Itu bedanya mungkin dokter kecantikan dengan dokter yang lain ya. Kalau di sini wajah itu seni, jadi setiap orang itu berbeda. Nah, itu saya selalu ucapkan ke pasien bahwa wajah itu setiap orang berbeda. Nah, cantiknya Anda mungkin berbeda dengan cantiknya teman Anda. Ya, itu perlu diedukasi untuk pasien. Jadi semua orang itu pun unik, semua orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri lah, yang nanti yang diperbaiki itu tidak semua, oh saya harus sama dengan si A, saya harus sama dengan si B. Mbak Elin, kalau Mbak Elin sudah melihat sejumlah pasien yang mendatangi klinik Alicia dengan mendapatkan treatment langsung dari dokter, ini kan banyak sekali pilihan di beberapa kabupaten dan kota. Benar sekali Mbak Sari. Kecantikan. Apa yang membuat kita harus memilah-milih untuk mendapatkan tindakan V-shape maupun E-shape ini? Oke, kalau boleh saya bilang ya, banyak memang yang beredar mau di kota besar atau bahkan di Madura sendiri. Pesan saya hanya kalian harus cari tahu itu klinik apa bukan, and then itu dokter yang benar-benar sudah mendapat apa ya, sertifikat, yaitu sertifikatnya. Ya, karena itu kan pasti ada. Kalau namanya Mbak Sari sekolah mungkin bisa gitu kan ya. Cuma kan titel itu yang membedakan Mbak Sari ya. Jadi istilahnya kuliah kedokteran lama dong dengan kuliah kita yang biasa rakyat jelata istilahnya. Jadi ilmu memang pasti kapasitasnya sudah berbeda. Terus kadang orang tergiur, di klinik A murah loh ya. Kadang ada orang yang bilangnya per jarum berapa sih Mbak? Emangnya jarum jahit ya Bu ya, namanya per jarum gitu kan ya. Kadang mereka hanya ingin cari tahu harga, ya kan? Itu perbandingan. Setelah itu mereka hanya mengira-ngira di sana lebih murah. Akhirnya mereka merasa kurang puas, akhirnya datanglah lagi ke klinik kita, gitu kan ya. Akhirnya dokter kita bilang, Mbaknya kemarin di mana? Saya kan takutnya bahannya, alatnya, atau istilahnya prosedurnya nggak sama. Jadi saya istilahnya dokter juga nggak mau mengganggu yang sudah awal mereka kerjakan. Tidak mau mengerjakan yang sudah dikerjakan yang Jadi bagi kalian yang memang pengen cantik ya, bukan hanya mengorbankan waktu dan tenaga, pastinya duit ya, karena harga nggak pernah bohong. Iya, kita berbicara tentang pilihan ya Elin. Orang kan harus memilih. Tapi kan juga orang tuh kan kadang nggak tahu pilihan mana yang benar. Kita berbicara ketika orang salah memilih, efek samping gitu kan. Apa yang sebenarnya bisa terasa oleh pasien ketika salah memilih dalam perawatan? Banyak ya yang misalnya bahkan ada beberapa kasus orangnya manggil ke rumah ya, sedangkan ini bukan ahlinya untuk melakukan, bukan dokter yang melakukan. Nah itu bisa menyebabkan nekrosis itu matinya ini aliran darah sama saraf, jadi nanti berbahaya ya. Kemudian kan terhambat, jadi aliran darah itu seperti filler, terus kita ada aliran darah terus kita tumpuk pakai filler, kan dia nggak bisa mengalirin sekitarnya ya, seperti itu yang berbahaya. Harus benar-benar orang yang profesional, istilahnya punya pengalaman, punya skill. Jadi jangan langsung ya itu pernah kok sudah belajar itu kan harus ditunjang dengan pengalamannya. Itu pertama. Yang kedua, bahan. Mungkin dia lebih murah tapi bahannya itu berbahaya atau tidak. Karena kan kita banyak, ada made in China, ada made in Korea, ada made in Italia kan sekarang mulai banyak. Kalau yang kita lakukan yang dikerjakan harusnya yang FDA punya, jadi FDA approved. Jadi memang sudah dengan badan itu memang sudah bisa diterima, sudah pernah ada penelitian. Artinya efek sampingnya luar biasa sekali kalau kita salah memilih. Dan pertanyaan yang terakhir, ketika pasien memilih untuk melakukan treatment V-shape ini atau E-shape ini di klinik Alicia Estetika, adakah garansi apabila salah dalam penanganan? Ini yang perlu ditekankan, bahwa kita nanti ketika memilih klinik Alicia bahwa saya punya garansi mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prosedur. Kalau garansi kita selalu mengedukasikan dari awal ya Mbak Sari. Asal pasiennya itu memang tidak nyeleneh. Jadi istilahnya, dan dokter kita nggak bisa dibohongin. Iya betul. Jadi kalau habis dari kita, jangan sampai dia
ke klinik sebelah, tiba-tiba keluhannya ke sini ditimbukin ke kita. Jadi kalau dokter kita selalu bilang, Mbak segini dulu ya, nanti kalau kurang puas sampai datang lagi, mbaknya datang lagi, kita lihat dulu, jadi biar relax dulu wajahnya kayak gitu. Jadi kalaupun ada keluhan, dokter kita selalu bertanggung jawab, asalkan memang itu pure Mbak Sari dari klinik kita. Artinya garansi 100% ya, bahwa yang tertangani, yang ditangani itu sudah sesuai prosedur. Konsultasi, terus kemudian kita kerjakan, ada kontrolnya lagi. Nah, kontrol yang kedua itu kan istilahnya diperbaikin apa yang kurang. Dulu nanti sudah selesai ya sudah. Kalau memang masih ada yang kurang dok ini gini, nanti kita edukasi lagi kurangnya kan kita step by step. Kita kerjakan misalnya filler kita kerjakan 1 mili belum tentu 1 mili yang ininya yang kita masukkan saat itu ya bisa aja mungkin setengahnya 2 minggu kemudian baru ini. Ya, Dokter Anita, apa yang terakhir kali apa yang ingin Dokter Anita pesankan pada pasien-pasien yang ingin memilih treatment V-shape atau E-shape di berbagai klinik kecantikan? Kita tidak berbicara Elysia. Saya tetap harus diperhatikan bagi orang awam, tolong misalnya pasien itu harus konsultasi dulu, itu paling penting. Iya, konsultasi dulu, ketemu dokternya dan dokternya itu akan menjelaskan A sampai Z dari efek samping, pantangan dan apapun itu. Kemudian bahan apa yang kita masukkan itu pasien juga perlu tahu. Harus tahu ya. Jadi jangan sampai ya sudah dokternya masukin itu saya nggak yang tahu. penting bayar gitu, yang penting cantik gitu, nggak seperti itu ya. Sterilitas juga penting ya. Jadi tetap kita nanti pasien itu tolong ditanya, dok ini baru nggak jarumnya ininya lah, itu juga sangat penting, itu yang penting. Kemudian yaitu konsultasi dan after treatment itu pasien itu wajib untuk menanyakan setelah ini saya harus apa. Jadi supaya bisa menunjukkan itu penting gitu. Ya, Mbak Alin, yang terakhir kali apa yang ingin Mbak Alin sampaikan untuk pasien agar tidak salah memilih dalam menggunakan memilih treatment E-shape atau V-shape? Ya, di sini Mbak Sari jangan gampang tergiur dengan harga murah ya, apalagi sekarang marak banget ya istilahnya, siapapun berhak mencari peluang untuk treatment A, B, C, D, E, cuman itu tadi sesuai dengan tempatnya. Kalau kalian maunya luluran, kalian tahu harus kemana. Kalau kalian mau yang namanya V-shape, kalian tahu juga harus kemana kayak gitu. Dan lagian kalau yang namanya murah itu selalu kita beda pasti kualitasnya Mbak Sari. Di mana-mana ada harga. Ya, benar sekali. Jadi jangan khawatir dan jangan istilahnya di sana murah kok aku kesana aja, nggak apa-apa, monggo gitu. Artinya tidak harus klinik Elysia Estetika, asalkan itu sesuai dengan prosedur, asalkan ditangani oleh orang yang ahli banget gitu. Jadi harus cari tahu itu benar-benar klinik dan dokternya pengalamannya sejauh apa dan benar-benar yang recommended banget itu aja. Tapi kalau untuk bertanya terjaminnya, ya pilihnya harus di Elysia. Iya. Karena aku taunya yang di Elysia ya Mbak ya. Baik, rekan dan Roda TV, semoga obrolan kita tadi bersama Dokter Anita dan Mbak Alin mampu mengedukasi masyarakat khususnya kaum perempuan yang ingin tampil cantik tapi khawatir pada efek sampingnya. Klinik Elysia Estetika memberikan pilihan untuk kalian bisa memilih treatment V-shape atau E-shape, tapi tentunya ditangani oleh dokter yang ahli dan pastinya terjamin kualitasnya ya. Baik, rekan dan Roda TV, terima kasih sudah menonton tontonan ini. Edukasi kesehatan ini akan selalu hadir di akhir bulan, setiap minggunya di akhir bulan bersama dokter-dokter pilihan di Klinik Elysia Estetika. Percayakan kecantikan Anda hanya pada ahlinya. Klinik Elysia Estetika. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih Mbak Sari. Radar TV.